Sampai di sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya akan berikan kesempatan langsung dari Cirebon dengan Pak Tony dan Bu Kartini. Masih bersama saya, Pak Tony, Bu Kartini? Iya. Ya, Saya berikan kesempatan untuk closing statement, pernyataan penutup dari Pak Tony dan Bu Kartini. Saya mulai dari Bu Kartini dulu, silakan. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada publik di seluruh Indonesia yang meyakinkan bahwa Ibu meyakini bahwa anak Ibu, Peggy Setiawan PS, tidak bersalah? Ya, saya yakin 100% anak saya tidak bersalah. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, anak saya tidak bersalah. Kepada seluruh pemirsa di Indonesia, saya berani bersaksi bahwa anak saya tidak pernah bersalah, tidak melakukan kejahatan itu. Apa sih yang dibanggakan dari seorang anak ART yang mau ugal-ugalan sampai bermasalah dengan Eki? Anak saya juga sadar, anak saya sadar saya orang miskin. Gak mungkin ada yang dibanggakan dari kemiskinannya itu. Itu aja. Oke, Pak Tony silakan. Iya. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolri ya dengan hormat, Bu ya. Ini lihat keadaan Ibu Kartini rumahnya ya. Orang miskin, ini nggak mungkin terjadi kalau yang ditangkap itulah orang kaya ya. Saya minta kepada Bapak Kapolri supaya publik yakin, seluruh Indonesia yakin, masyarakat, tolong dengan inisiatif tanpa harus dimohon oleh penasihat hukum Peggy Setiawan, tolong dilakukan gelar perkara khusus di Karawasidik Bareskrim Polri. Di situ pasti akan jelas alat bukti apa yang mengakibatkan atau yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan terlibat, bukan Peggy alias Peron ya, Peggy Setiawan terlibat. Biar terang, biar publik tahu alat buktinya apa, biar tidak ada statement atau penghakiman dari publik bahwa ini adalah salah tangkap. Itu saja kepada Bapak Kapolri. Mohon Bapak Kapolri lakukan gelar perkara khusus, libatkan kami, libatkan keluarga, libatkan pengacaranya. Kalau memang benar Peggy Setiawan terlibat, maka kami ikhlas, Bu ya. Silakan dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Ya, tidak apa-apa. Tetapi kalau memang tidak bersalah, Polri jangan malu untuk menghentikan perkara ini. Masyarakat pasti akan cinta karena gentleman-nya Polri. Terima kasih. Bebaskan anak saya. Dalam peradilan common law, ya, yang memakai model peradilan adversarial. Tadi kan dikatakan bahwa ayo buka dong, gitu ya, buka dong polisi. Itu kalau kita sering nonton film-film barat ya, di mana di pengadilan itu antara PH dan JPU itu saling membuka. Nah, kita kan nggak begitu. Nah, maka pada dalam peradilan seperti itu 2% diperkirakan adalah berakhir dengan kesalahan menghukum. 2% berarti 2 dari 100. Itu umumnya terjadi karena terjadi keyakinan yang luar biasa dari hakim dan juri terkait dengan fakta dan bahwa yang hadir di depannya itu adalah orang yang bersalah. Nah, diperkirakan secara teori nih bahwa dalam peradilan yang seperti Indonesia nih, inquisitorial, di mana ada semacam kedekatan antara polisi, jaksa, hakim, saling percaya nih, walaupun saling koreksi, maka konteks di mana saling menghukum itu, salah menghukum itu lebih besar. Maka dalam hal ini, saya memang tidak berada pada posisi percaya bahwa ada yang salah dalam hal ini, tetapi secara akademik dibuka saja dan tadi kalau dikatakan bahwa perlu ada gelar perkara khusus ya monggo saja. Nah, dengan dua situasi, pertama Lestari dari mata air Indonesia, keseimbangan alaminya baik untuk tubuh. Konteks hukum acara. Karena kita bicara mengenai bahwa ada fakta yang sama, cuma tadi ada orang yang tidak percaya, ada yang percaya. Nah, itu apakah itu lalu konteksnya masih bisa didekati dengan novum? Yang kedua adalah kalau kemudian lalu hasilnya adalah tadi kembali ya bahwa setelah ada inquiry lalu kemudian ini nggak dipercaya nih bahwa memang pelakunya adalah si pelaku begitu ya. Nah, itu lalu kita juga mesti ada semacam sikap legowo nih untuk kemudian menerima hasilnya. Demikian. Oke, baik. Ibu, silakan Bu. Saya mau tanya dulu, PK pasti akan dilakukan? PK akan dilakukan. Kapan? Boleh tahu Bu? Sampaikan kepada pemirsa Rakyat Bersuara.
ancer-ancernya, ancang-ancangnya? Seminggu ke depan, 2 minggu ke depan? Dengan hadirnya Aep, saya juga bingung. Aep waktu di sidang itu nggak pernah datang, tiba-tiba sekarang ngomong di semua media. Kemudian dengan... Kami juga sempat mau ngundang untuk di Rakyat Bersuara, tadinya mau tapi kemudian dibatalkan karena ia merasa takut, khawatir. Kemudian dengan sekarang ditangkapnya DPO yang tadinya jumlahnya 3 orang dan tertuang dalam putusan pengadilan di halaman 126, 127, kemudian tiba-tiba dianulir jadi cuma 1. Saya berharap para pengacara Peggy bisa membuktikan, karena kuncinya di situ. Saya siap membuka berkas saya. Membantu maksudnya? Ya, membantu berkas yang saya miliki. Sebetulnya apa sih peranan Peggy yang dituduhkan di dalam dakwaan? Karena kalau misalnya kita periksa, Mas Farhan, nanti kita lihat bareng-bareng. Peggy itu perannya apa di dakwaan Saka dan di dakwaan orang dewasa itu. Kita lihat, Mas. Jadi Ibu belum jawab pertanyaan saya. PK itu kapan dilakukan? Kalau prediksi saya pada saat atau nanti setelah sidang. Peggy itu berlangsung. PK itu akan dilakukan. Karena tentu saja berpengaruh. Sidang Peggy itu akan berpengaruh sangat besar terhadap yang masih ada di dalam yang divonis. Tapi yang jelas akan diajukan peninjauan kembali itu ke Mahkamah Agung. Baik, kepada klien Ibu ya. Baik. Silahkan. Abang lu. Ya, saya minta kepada Pak Kapolri ya, khusus DPO ini dipertegas lagi, jangan sampai pelaku bomnya kita bisa dapat, masa perkara itu 7 tahun tidak bisa didapat itu. Karena memang masalah DPO ini kadangkala, menurut saya kadangkala saya bersuuzon juga, jangan-jangan DPO tapi untuk menyelamatkan juga, karena susah. Kita aja yang melaporkan aja susah ditangkap. Padahal kalau kasih kita aja surat DPO-nya aja kita pasti bisa tangkap, itu satu. Kedua, saya minta juga Pak Kapolri untuk dengan tegas membela anak buahnya, jangan sampai difitnah-fitnah oleh pengacara, oleh siapa aja. Karena maksudnya ini, mantan Kapolres yang dulu? Ya termasuk mantan Kapolres dulu, mantan penyidik dibela juga gitu. Karena contohnya ternyata yang sidik kan Polda Jabar bukan Polres, itu satu. Kasihan orang nanti namanya gitu. Kemudian kepada public figure juga jangan kayak jadi kubusar jelas-jelas dalam acara podcastnya. Padahal dia udah letnan kolonel. Masih nanya ke Pak Susno bilang bagaimana Pak tanggapannya dengan adanya keterlibatan anak perwira tinggi, itu kan kayak main-main gitu. Itu kan membuat opini yang sehingga loh apa-apa. Tapi kan bertanya nggak apa-apa dong. Ya tapi nggak pantas gitu menurut saya cara-caranya itu, karena orang berpikir ada benernya anak pejabat tinggi kan nanti nyambungnya garis. Tapi kan dijawab oleh Pak Susno kan dibantah dan lain sebagainya, atau teorinya Pak Susno sesuai dengan apa yang kemudian berlaku dalam hukum. Nah kemudian buat film yang membuat propaganda provokator di sini yang hanya untuk mendapat keuntungan, kalau mereka dapat untungnya kalau bisa dirampas lagi keuntungannya itu. Karena dia mengambil kesempatan dalam kasus ini untuk promosi filmnya, itu menurut saya. Nah, kemudian kesimpulan saya terakhir, kan saya juga pengen jadi pemimpin. Kalau teman-teman tanya, apa sih buat Indonesia? Saya bilang kalau saya jadi pemimpin di negeri ini, cuma satu kalimatnya, salah menghukum juga dihukum. Terima kasih. Oh, luar biasa. Jadi pandai, partai pandai. Betul ya. Oke, Mbak Zanza, silakan. Iya, kalau harapan saya seperti yang Ibu katakan tadi, jika kasus ini dikembangkan kembali dengan bukti-bukti yang konkret tentunya ya, kayak tadi itu ya, call data record ya. Dan pada akhirnya misalnya tidak ada kasus asusila, saya setuju dengan Bapak nanti di persidangan dan penyidikannya terbuka saja agar nggak ricuh gitu. Karena benar film ini dan orang kerasukan ini buat ricuh loh. Ini juga mengganggu gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk sidang tertutup? Tidak ada alasan saya rasa. Karena tidak ada kasus perkosaan yang kemudian ada di mudah-mudahan produk hukumnya. Ya, mudah-mudahan apa yang akan terjadi pada Peggy pada persidangan Peggy kali ini jauh dari apa yang saya alami pada persidangan 8 tahun yang lalu. Maksudnya? Sidang kami tertutup, Mas. Sejak awal sidang kami tertutup, bukan Pak. Karena ada dugaan perkosaan waktu itu. Ya, tetapi kan pada kenyataannya produk itu tidak dicantumkan di dalam. Jadi sidang kami tertutup, Mas. Kalau sidang anak tertutup wajar, tapi sidang dewasa tertutup
Itu Tapi kan ada anak Bu, kan klien Ibu anak waktu itu. maksudnya? Klien Ibu kan masih berusia anak waktu Iya, itu kan? sidang anak tertutup, betul. Sidang anak tertutup. Tapi sidang orang dewasanya juga tertutup. Oh ini dua sidang yang terpisah ya? Kalau anak kan harus Oke. tepat, harus ya dalam undang-undang kan anak tidak boleh tidak disatukan dengan sidang dewasa. Kemudian juga sidangnya jauh lebih dahulu daripada sidang orang dewasa. Dua-duanya tertutup waktu itu? Ya, dengan dua-duanya alasan tertutup. karena ada dugaan perkosaan Ya. gitu. Baik. Silakan Mbak, lanjut lagi. Iya, saya rasa Bu, tadi sudah dikatakan kalau misalnya nanti tidak ada kasus asusila, berarti kan diizinkan untuk persidangan dan penyidikan ulang itu dibuka kembali dengan data-data dan bukti yang konkret begitu. Nah, kalaupun enggak, misalnya ada tetap ya kayak kasusnya Bapak Sambo kan tetap bisa tuh yang khusus asusilanya saja yang ditutup, tapi yang lain Oke, dibuka begitu. betul. Saya rasa begitu. Agar Cukup. semuanya terbuka, Iya. tuntas, dan Iya. benar apa yang kemudian diputuskan, dan kemudian juga memenuhi rasa haus masyarakat akan keadilan. Betul, karena sudah terlanjur melibatkan masyarakat karena film tersebut. Baik. Last but not least, Ibu Yosefa Sriswari, Brigjen Polisi Purnawirawan. Sebagai mantan polisi, saya harus mempertegas, saya mensyukuri keadaan seperti ini. Kenapa? Profesi tempat saya hidup hampir 40 tahun kurang 3 bulan, bisa akan lebih maju. Rakyat Indonesia makin cerdas dihukum, karena kalau rakyatnya cerdas, maka aparat hukumnya nggak berani macam-macam. Itu satu. Yang kedua, saya meyakini lembaga-lembaga pengawas pada institusi hukum juga akan memasang radar. Baik KY, untuk Komnas HAM, Kompolnas, Komisi Kejaksaan juga. Komisi Kejaksaan akan melihat hal ini. Yang ketiga, saya yakin Bapak Kapolri tidak akan bisa tidur nyenyak melihat kasus ini. Karena ini bagian dari legasi beliau. Artinya apa? Saya sangat meyakini karena bagaimana bisa tidur nyenyak ketika institusi dikuyo-kuyo seperti ini. Tapi kalau saya kuyo-kuyo ini kuyo-kuyo baik. Untuk membuktikan apakah polisi Indonesia di tahun 2024 ini benar-benar profesional. Maka apa yang diharapkan oleh penasihat hukum dari keluarga Peggy, turunnya pengawas, turunnya Bareskrim, turunnya Itwasum, turunnya Kabid Propam, itu bisa menjadi terbukti. Maka kami pun yang sudah berada di luar organisasi kepolisian tetap bangga. Jangankan rakyatnya. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, sewindu lamanya tragedi kematian Vina dan Eki terselimuti misteri. Keluarga korban berdiri tegak demi kata keadilan. Dan publik menanti akhir cerita yang terang dan gamblang serta menuju pada nilai-nilai keadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.